Tapon Anyubuk, Anyuwot. Bab 2 usir dia keluar. Tuan Bernard memiliki aturan bahwa tidak ada yang boleh menghidupkan ponsel selama rapat pagi berlangsung. Robert dengan cepat mengangkat ponsel dan hendak segera memutuskan panggilan. Tuan Bernard memarahi dengan dingin, jawab panggilan itu. Robert terbatuk dalam-dalam, "Ayah, ini adalah nomor yang tidak dikenal, aku." Tuan Bernard mengesampingkan cangkir tehnya dan berkata dengan dingin, "Jawab panggilan ini dan nyalakan pengeras suara." Andreas dan Ricky memberi Robert tatapan simpatik. Robert tidak punya pilihan selain menjawab panggilan dan menyalakan pengeras suara. Sebuah suara kecil tiba-tiba masuk ke telinga mereka seperti, "Halo, apakah ini adalah Paman?" "Aku adalah Fiona, nama ibuku adalah Kristal Limawan. Apakah kamu adalah pamanku, Robert Limawan?" Suara gadis kecil itu lemas dan kaku, seperti sebuah robot kecil yang tidak memiliki emosi dalam nada bicaranya. Ekspresi semua orang di keluarga Limawan tiba-tiba berubah. Klik, tutup pulpen di tangan Tuan Bernard terlepas. Tenggorokan semua orang seperti tercekik dan mereka tidak bisa mengeluarkan suara untuk sementara waktu. Suara kekanak-kanakan itu lanjut berbicara di sisi lain panggilan, "Paman Robert." Fiona sangat kedinginan dan kelaparan. Petik 2. Fiona tidak mendorong Bibi, tapi mereka tidak percaya. Petik 2. Ayah meminta Fiona untuk berlutut di depan pintu, tapi Fiona sangat kedinginan. "Paman Robert, bisakah kamu menjemputku?" Pada akhirnya, suara gadis kecil itu menjadi semakin lemah. Siulan angin dan salju masih terdengar samar di dalam panggilan, tapi suara yang tidak dewasa itu tiba-tiba berhenti. Robert akhirnya bereaksi kembali, menggerakkan ponselnya hampir ke depan mulutnya dan berteriak di luar kendali, "Halo, Fiona, di mana kamu? Beritahu Paman di mana kamu berada." Tidak ada tanggapan di sana. Tuan Bernard berdiri dengan panik. Tatapan kaku dan serius barusan menghilang tiba-tiba, seolah-olah dia telah bertambah umur 10 tahun secara tiba-tiba. Cepat periksa nomor ini, periksa lokasinya." Fiona jatuh pingsan sebelum menyelesaikan panggilan dan menjatuhkan ponselnya ke atas tanah salju. Amir keluar untuk mencari ponselnya setelah beberapa waktu berlalu, dia mengangkat kakinya dan menendang Fiona saat melihatnya tidak bergerak. "Bagus juga jika dia mati," katanya dengan marah. 4 tahun lalu, dia bertemu dengan seorang wanita dengan pakaian kompang-camping dan membawanya kembali ke apartemen karena kebaikannya. Dia menemukan bahwa wanita itu sangat cantik setelah memandikannya. Tampang yang tidak bisa mengingat apapun yang juga sedikit linglung dan bodoh, membuatnya terpesona untuk beberapa saat dan merasa dia imut, jadi dia membujuknya untuk waktu yang lama. Seperti orang bodoh dengan otak cinta, dia memanjakannya dan mengatakan bahwa dia tidak akan memaksanya dan memedulikannya secara detail. Amir merasa mual hanya dengan memikirkannya sekarang. Pengemis wanita pengembara mungkin telah diperkosa oleh orang lain saat mengembara. Kalau tidak, kenapa tidak ada jejak dirinya di Fiona? Meskipun merasa curiga, Amir tidak pernah berpikir untuk melakukan tes paternitas. Karena dia akan menjadi sebuah lelucon dan orang paling memalukan di kota Makar begitu diketahui bahwa dia bukan ayahnya. Amir mengambil ponselnya dan langsung pergi, menelepon terus-menerus di ruang kerja yang hangat. "Halo, Pak Breto, ini aku Amir. Aku ingin bertanya apakah kamu mengenal seseorang dari keluarga Limawan di kota Janix?" "Halo, Pak Paul, selamat tahun baru. Apakah kamu mengenal keluarga Limawan di kota Janix? Perusahaan sedang berada dalam masalah." Angin dan salju di luar ruang kerja sangat deras. Fiona terbaring di atas salju, waktu berlalu sedikit demi sedikit dan hari mulai gelap lagi. Pikirannya masih sedikit sadar, tapi dia tidak bisa membuka matanya meski sudah bersusah payah. Dia tidak menangis setelah ibunya meninggal, bahkan dia juga tidak menangis meski dipukuli seperti itu oleh ayahnya.
Hanya saja dia merasa sedikit ingin menangis pada saat ini. Setelah dia menelepon pamannya, tidak ada suara sama sekali dari sana, jadi mereka juga tidak menginginkannya, bukan? Tidak ada yang menyukainya di dunia ini. Bagaimana dengan ibu? Bukankah ibu juga tidak akan menginginkannya jika melihatnya seperti ini setelah dia meninggal? Fiona mengatupkan bibirnya yang sudah membeku dan terus berbicara di dalam hatinya. Ibu. Fiona tidak menangis. Fiona adalah anak yang sangat baik. Pada saat ini, suara menggelegar masuk ke telinga. 7 atau 8 mobil hitam melaju dari luar villa keluarga Kesuma. Seorang pria yang mengenakan mantel bulu hitam keluar dari mobil pertama dan menendang pintu rumah keluarga Kesuma. Angin dan salju begitu kencang hingga menutupi sosok kecil Fiona. Robert melihat sekeliling dengan cemas. Fiona berkata bahwa dia sedang berlutut di depan pintu di dalam panggilan tadi. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia melihat tumpukan salju kecil di depan pintu. Dia bergegas berlari sambil menggali salju dengan panik, tangannya memerah karena kedinginan dan akhirnya melihat sesosok kecil di bawah tumpukan salju. Fiona. Tanda seru petik 2. Robert dengan cepat menggendong si kecil. Dia yakin bahwa ini adalah Fiona mereka saat dia melihat wajah kecil Fiona dengan jelas. Karena wajah kecil ini hampir sama persis dengan adik perempuan mereka ketika masih kecil. Anak dari adik perempuan mereka yang paling disayangi dan dicintai, Fiona. Fiona hanya merasa bahwa dia jatuh ke dalam sebuah pelukan hangat, orang itu bahkan melepas pakaiannya untuk membungkus tubuhnya. Fiona, yang telah membeku terlalu lama, sudah mati rasa, dia masih saja merasa kedinginan setelah beberapa saat merasa hangat yang membuatnya menggigil dengan tak terkendali. Fiona membuka matanya dengan susah payah dan akhirnya melihat pria di depannya dengan jelas. Wajahnya sedikit mirip dengan ibunya, tapi sedikit berbeda. Sudut bibir Fiona berkedut dan dia bertanya dengan lemah, "Apakah kamu adalah Paman Robert?" Paman Robert. Fiona tidak mendorong orang lain. Fiona bergumam hampir secara naluriah, tanpa kesadaran apapun. Dibandingkan dengan kegembiraan Robert, dia seperti robot kecil tanpa kehangatan dan emosi. Air mata Robert sudah akan mengalir. Anak kecil di dalam pelukannya hanya mengenakan piyama tipis, jenis pakaian musim gugur katun murni, bahkan bukan bulu domba. Wajah kecilnya sudah berwarna ungu karena kedinginan, bibirnya bahkan pecah-pecah dan sedikit berwarna hitam. Tubuh kecil itu juga tidak bisa bergerak sama sekali, seperti manusia es yang diukir. Dari es, Robert tidak bisa menahan rasa takut dia akan hancur jika disentuh. Fiona, Paman Robert ada di sini dan akan mengantarmu pulang. Robert tidak bisa menahan isak tangisnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Fiona bertahan sendirian selama ini. Dia bahkan tidak dapat membayangkan bahwa apakah Fiona akan meninggal jika mereka datang terlambat. Robert menggendong Fiona dengan hati-hati, hanya peduli padanya, kemudian berlari menuju mobil dengan sangat cepat. "Fiona, bertahanlah sebentar lagi," kata Robert dengan suara serak yang dalam, "jangan tidur." "Fiona, bisakah kamu menjawab Paman Robert?" Fiona sudah pingsan. Tuan Bernard bergegas mendekat dengan sedikit gemetar. Dia bertanya dengan cemas saat melihat pakaian Robert yang menonjol, "Bagaimana?" Robert berkata dengan cemas, "Cepat. Pergi ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit." Semua orang keluarga Limawan merasa sangat cemas. Mereka segera masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Pada saat ini, Amir baru bergegas turun setelah menerima berita, dengan sedikit semangat dan kegembiraan yang masih tertahan di wajahnya. Ternyata orang keluarga Limawan dihentikan oleh para penjaga saat ingin masuk. Richard langsung melaporkan namanya dan para penjaga buru-buru pergi untuk memberitahu Amir. Amir, yang sedang memeras otak untuk mencari cara menghubungi keluarga Limawan, mengira dia sedang bermimpi saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu kenapa keluarga Limawan bisa datang tiba-tiba,
bagaimanapun juga dia akan memiliki kesempatan selama mereka datang. Keluarga Kesuma akan diselamatkan. Tiba-tiba Amir teringat sesuatu, dia segera menoleh ke seorang pelayan dan berkata, apakah gadis sialan itu masih berlutut di halaman? Segera usir dia dari sini. Anak pembawa sial ini bahkan membunuh ibunya sendiri dan sekarang perusahaannya akan bangkrut karena dia. Amir tidak akan pernah mengizinkannya bertemu dengan penolongnya. Amir tidak akan membiarkannya bertemu dengan orang keluarga Limawan.